Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, dimanapun pemirsa berada. Pagi ini kami akan mengupas tentang kerezekian ataupun gimana caranya rezeki itu selalu hadir di dalam kehidupan kita ya. Nah, tapi sebelum kami mengupas, kami mau minta izin kepada seluruh suhu kami dan guru-guru kami dan senior-senior kami dimanapun ia berada. Intinya kami di sini mau berbagi dan tujuan kami ibadah dengan seluruh umat manusia ya. Oke, langsung kita buka ya, langsung kita kupas tentang kerezekian ini. Yang perlu kita lakukan tahap pertama adalah bersyukur dan menyukuri ya, menyukuri adanya kita dikasih kehidupan ya. Dan cara bersyukur itu bagaimana? Ya, bagi orang Jawa, ya bagi orang Jawa yang tahu menjalani kehidupan tata cara Jawa, dia minimal tuh berpuasa 1 bulan itu minimal 1 kali untuk melakukan puasa itu. Ya, namanya puasa weton atau puasa hari kelahiran. Ya. Dan tujuan puasa tadi, 1, kita mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa. 2, kita mengucap syukur dengan yang jaga raga kita selama sehari semalam. 3, kita biar bisa merasakan yang namanya orang susah, yang namanya orang sedih, yang namanya orang tak punya, yang namanya orang menderita. Itu begitulah rasanya, seperti orang menahankan kelaparan, menahankan haus ya, terus menahankan emosi ya, menahankan nafsu ya. Nah, itu minimal harus kita jalani ya. Itu harus namanya kita belajar, itu harus semuanya kita cari. Itulah namanya manusia itu. Manusia itu bisanya yaitu 1 ya, meminta dengan Yang Maha Kuasa ya. 2, menyukuri apa yang sudah kita terima, apa yang sudah diberikan oleh kita ya, kepada kita dengan Yang Maha Kuasa itu. Dari Yang Maha Kuasa kita harus menyukuri ya. 3, kita harus bersyukur dengan seikhlas-ikhlasnya. Ya, inilah yang dinamakan syukur itu kan. Inilah yang dinamakan syukur. Pertama dengan Yang Maha Kuasa. Kedua dengan yang jaga badan kita atau diri kita selama sehari semalam itu. Ketiga, kita bersyukur kepada semua umat manusia ataupun kita bersyukur kepada alam ya. Ya, alam semesta istilah yang menghuni segala alam. Itu harus kita syukuri melalui puasa tadi. Nah, mudah-mudahan kalau kita menyukuri karena Allah, kita menyukuri dengan ikhlas, mudah-mudahan ya, karena disaksikan dengan Yang Maha Kuasa, disaksikan dengan rasa ya, bangsa rasa, dan disaksikan dengan alam semesta. Mudah-mudahan kita akan selalu terjaga dan dijaga ya. Intinya rezeki itu sehat ya, rezeki itu sehat ya, jangan salah mengartikan rezeki ya. Rezeki itu yang paling penting itu kesehatan. Nah, kalau sudah tahu ke situ, kita tinggal mengelola ya, kita mengakorkan dari seluruh hubungan dengan Yang Maha Kuasa sudah, hubungan dengan yang menjaga badan kita sudah, terus menghubungkan dengan alam semesta ataupun yang menjaga alam ya, seperti umat manusia ya. Dan itu harus kita jalankan dengan penuh kasih sayang, penuh keikhlasan ya, penuh cinta kasih karena Allah ya. Karena orang ibadah itu kebanyakan karena ada yang dicari ya, kebanyakan itu ya karena si A, si B, si C ya. Jadi rezeki itu nggak akan abadi, rezeki itu akan pergi kalau kita istilahnya ibadah itu karena pamrih ya. Ya pasti kalau kita namanya menyukuri itu harus ikhlas lillahi ta'ala ya. Itulah salah satu yang saya pelajari selama ini, karena saya sudah ditegur dengan Yang Maha Kuasa itu ya, inilah namanya hidup
Ya namanya kita nggak tahu ya. Artinya kita nggak tahu, makanya kita harus meminta penjelasan dari Yang Maha Kuasa itu melalui rasa, ya, melalui rasa kehidupan itu yang penuh ikhlas itu dari yang bagaimana kan gitu loh. Kita harus bisa merangkul semuanya di situ. Ya. Bersyukur itu kita ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam, ya. Kita terapkan di dalam kehidupan dengan penuh, dengan teguh, ya, dengan sabar, dengan kasih sayang, ya, dengan tutur kata itu yang bijak dan santun, ya. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu orang beriman, ya. Orang beriman itu harus sabar, harus ikhlas, harus jujur. Mudah-mudahan kok Yang Maha Kuasa itu Maha Welas, Maha Asih, Maha segala-galanya, Maha tahu, Maha menguasai seluruh alam semesta. Jadi mudah-mudahan pasti terbuka dan dipertahankan, pasti dilindungi dari kasih sayang Yang Maha Kuasa, ya. Yang penting kita jangan lupa, ya, bila mana kita sudah menjalani itu tadi, kita jangan lupa namanya sodako, berbagi, ya. Tadi secara istilahnya hakikatnya, ya. Nah itu kita harus tunjukkan, ya. Satu, tunjukkan dengan Yang Maha Kuasa, tunjukkan dengan yang jaga badan kita, tunjukkan dengan alam semesta, karena kita hidup di dalam alam, ya. Tanpa kita tunjukkan, alam itu sudah mengetahui, tapi minimal kita harus ikhlas, kan gitu loh. Nah itu intinya apapun yang kita jalani di dalam kehidupan itu harus dasari dengan ikhlas. Ikhlas, jangan karena apa ya, jangan karena apa-apa, jangan. Kita melakukan apa itu bekerja, karena bekerja itu kan sebagian dari ibadah, ya. Itu harus kita dasari dengan ikhlas, kita cintai, ya. Itu satu contoh tuh. Terus dua, kita ngasih gambaran nasihat dengan orang. Jangan sekali-kali kita cenderung punya pikiran naluri rasa yang jahat, jangan. Kita harus karena Allah, karena Yang Maha Kuasa, karena itulah yang dinamakan menanam sesuatu, ya. Contohnya saya ini jujur, ya, pengen ibadah dengan semua umat manusia itu karena Allah. Nah, ini apabila saya ada kendak, ada yang lain, ya Yang Maha Kuasa itulah yang tahu, ya. Namanya orang ibadah itu kan berat, ya. Iya berat, apalagi urusan sudah dengan Yang Maha Kuasa. Kita bukan urusan dengan manusia, kita urusan dengan Yang Maha Kuasa. Ini sudah bukan main-main, ya. Seperti saya menjalani ibadah seperti ini, banyak yang tidak senang, tapi semasa bodoh, karena namanya ibadah itu ya seperti ini, ya. Saya tidak karena pamrih, karena orang dipuji orang, tidak, karena saya sadar saya ini orang bejat, saya ini mantan orang bejat, saya ini mantan orang nggak bener, tapi saya ingin belajar benar karena rasanya itu sadar, sudah ditegur dari Maha Kuasa itu sadar itu. Maka dari sini saya pengen berbagi dengan semua kawan, ya. Intinya saya niati ikhlas, ya, intinya gitu. Masalah aku dibeginikan orang dibeginikan, ya tak syukuri aja lah. Iya, anggaplah aku tuh bersyukur, kan gitu. Iya, namanya orang hidup banyak rintangan, banyak yang istilahnya itu nggak senang, tapi nggak apa-apa. Yang penting aku tidak mengganggu orang, yang penting aku tidak merugikan orang, kan itu. Karena ibadah itu yang sebenarnya itu jangan karena pamrih dari seseorang. Dasarilah ibadah kita dengan Yang Maha Kuasa. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu semua alam semesta itu milik Yang Maha Kuasa. Kekuasaan alam ini ada di tangan Yang Maha Kuasa. Jadi untuk di dalam kehidupan ini kita harus mengerti artinya bersyukur, menyukuri hidup di dalam kehidupan ini. Kita harus penuh kasih dan sayang, penuh keikhlasan.
sodakoh juga kita jangan istilahnya berpikir sesuatu, ikhlas saja. Jangan karena pamrih dengan seseorang, jangan. Mintalah dengan Yang Maha Kuasa. Memang itu hakikatnya manusia itu bisa cuma minta dengan Yang Maha Kuasa. Wong nandur bakal panen, itu yakin. Jangan kita memandang orang, nggak enak dipandang orang, jangan. Kita harus ikhlas. Mintalah pamrih dengan Yang Maha Kuasa. Karena Maha Kuasa itu mengatur segala-galanya. Jadi untuk bahasan tentang rezeki yang part 3 ya, mungkin cukup ini dulu ya. Mudah-mudahan bagi yang mendengar ya dan menghayatinya dengan kasih dan keikhlasan ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan amat bermakna ya, bisa untuk bekal di dalam kehidupan ini. Kalau orang Jawa itu bilang iso kanggo sangune urip. Nah, itu kira-kira macam itu ya. Dan untuk yang belum mengerti, mudah-mudahan cepat mengerti dan mudah-mudahan cepat dibukakan segala ibarat kata itu pendelengi rosone dan dibuka nih ya. Jadi kami akhiri ya pengupasan tentang rezeki yang part 3 ini, kami akhiri sampai di sini dulu ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat semua orang ya. Dan bila mana pengupasan tentang rezekian ini, pembahasan tentang rezekian ini sekiranya ada kesalahan dan kehilafan cara kami mengupas dan cara kami mengartikan itu masih kurang pas ataupun kurang dipahami oleh saudara-saudara dimanapun saudara berada, kami manusia biasa. Yang pasti kami ini bukan orang benar ya. Kami ini orang nggak benar, tapi pengen belajar benar. Kami ini mantan orang nggak benar, mantan orang bejat. Karena jujur di seputaran daerah kami ini mau bertobat yang seperti tidak diterima oleh masyarakat. Jujur aja ya, apapun yang kulakukan di mata masyarakat sini salah, tapi aku tidak menyerah karena aku meyakini Allah itu Maha Kasih dan Maha Sayang, Maha Penyayang. Ya, mungkin ini saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa dan untuk sahabat-sahabatku di mana saja. Ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.